Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Siang, Oke, Pak. baik. Yang Pak, Ya, Selamat siang, Pak. udah jamnya ya Bu ya nih ya. Jamnya jam Coba. mengantuk ini ya posisinya ya. Jadi kurang semangat nih. Ya, Oke, Pak. gak apa-apa. Sambil santai saja Bapak Ibu ya. Jangan lupa untuk menyediakan cemilan dan minumannya ya. Oke, anggap saja kita sambil nongkrong ini. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan di mata kuliah berikut ya, mata kuliah yang kedua. Kemarin kita di analisis kurikulum. Sekarang kita di metodologi penelitian teknologi informasi ya. Nah, yang mana sudah masuk di pertemuan kedua ya. Kedua, pertemuan kelima gitu ya, pertemuan kelima terkait dengan mata kuliah ini ya. Dan beberapa rekaman, dua rekaman atau dua pertemuan rekaman sebelumnya sudah saya bagikan juga ya. Dan itu gabungan Bapak Ibu kelas 5 atau kelas 05 dan 06 itu saya ambil salah satu saja untuk bisa saling berkolaborasi. Ya. Di Bapak Ibu sekalian untuk melihat rekaman ulang bisa jadi di kelas sebelah, bisa jadi di kelas Bapak Ibu juga. Sama saja materinya ya, tapi beda kelas saja. Nah, itu juga bisa menambah referensi Bapak Ibu untuk mengenal lebih jauh terkait dengan apa namanya keluasan dari materi ini. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah membahas tentang metodologi, yaitu khususnya difokuskan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian ya, yang sebelumnya ya. Dan yang sebelumnya itu biasa kita letakkan di bab satu, Bapak Ibu, untuk di proposal, di bab satu ya. Dan sekarang kita lanjut ke bab 2, Bapak Ibu, biasa diletakkan di bab 2, yaitu terkait dengan kajian pustaka ya. Kaji, kajian pustaka di dalam skripsi atau tugas akhir yang nanti Bapak Ibu akan kerjakan ya, yang akan dikerjakan sebagai salah satu syarat ya untuk lulus di program sarjana ini ya. Nah, jadi merupakan suatu kewajiban terkait itu. Sehingga Bapak Ibu perlu tahu tuh bagaimana sih cara menaklukkan kajian pustaka ini tanpa pusing gitu ya. Nah, jadi seringkali kajian pustaka ini kan dianggap eh, bisa boleh jadi dianggap yang paling mudah boleh juga ya. Yang paling mudahnya gini, kita tinggal comot-comot aja nih dari artikel, dari buku, dari kutipan yang lain, copy paste saja nih Pak. Bu, ya, katanya kan dari teman-teman, dari kakak tingkat dan lain-lain. Kita tulis aja misalkan variabelnya ini tentang prestasi, berarti cari aja tuh tentang prestasi, habis itu comot-comot gitu aja. Nah, ternyata tidak semudah itu Bapak Ibu ya, bukan semudah itu itu nanti akan banyak barangkali di review atau direvisi oleh dosen pembimbing nantinya. Nah, yang dimaksud dengan tinjauan pustaka atau kajian pustaka ini adalah benar-benar teori ya, benar-benar pendapat ahli yang disusun sedemikian rupa untuk bisa mendukung penelitian Bapak Ibu, gitu ya. Nah, secara rinci seperti apa kita akan masuk pada slide berikutnya ya. Jadi membaca jurnal ilmiah itu ya bukanlah sebuah hukuman begitu. Nah, banyak mahasiswa merasa bahwa mencari referensi adalah kegiatan yang sulit. Ya, kenyataannya, Bapak Ibu ternyata tidak bekerja sendirian ya. Nah, ini mitosnya atau ketakutannya harus baca ribuan halaman gitu kan. Bahasanya terlalu rumit mulai dari nol. Akibatnya apa? Bapak Ibu, barangkali teman-teman di luar sana, teman-teman mahasiswa, itu tinggal copy paste. Nah, mencari kemudahan-kemudahan itu ya. Karena adanya mitos ini, ketakutan ini ya, adanya mitos ini. Nah, sehingga pola pikirnya sebenarnya yang paling mudah adalah kita menggunakan temuan orang lain untuk mempermudah pekerjaan kita. Misalnya melalui apa? Misalnya adalah melalui apa namanya ini? Melalui artikel ya yang dibikin oleh orang. Nah, artikel ilmiah itu kan sudah melalui juga tahap-tahapan seperti yang akan Bapak Ibu lakukan, tahapan ilmiah ya. Jadi sehingga kita sudah merasa yakin bahwa temuan orang lain ini bisa nih digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, lalu rahasia utama sebuah kajian pustaka itu seperti apa sih sebetulnya ya? Nah, ini kajian pustaka nih, otaknya gitu kan. Nah, ini sama dengan belajar dari pengalaman orang lain. Kenapa seperti itu? Karena tidak mungkin kita bisa mencari sendiri Bapak Ibu. Kita bukan ahlinya.
ya. Yang ahlinya adalah yang menemukan teori-teori tertentu. Misalkan teori pembelajaran bermakna. Itu di mana kita nyari? Nggak bisa kita itu kita bikin sendiri teori itu ya, teori pembelajaran bermakna. Nah, yang bisa kita lakukan adalah belajar dari pengalaman orang lain, sehingga kita akan mempelajari teori ya atau konsep atau hasil penelitian terdahulu untuk menemukan celah penelitian Anda, atau disebut dengan biasanya nih celah penelitian ini disebut dengan bahasa ilmiahnya adalah research gap ya, research gap. Nah, itu yang akan dicari oleh Bapak Ibu karena belajar dari pengalaman orang lain. Nah, balik lagi tadi ke teorinya pembelajaran bermakna. Nah, ini kemana kita mencari? Oh, ternyata kita cari-cari itu di internet ya, misalkan atau di sumber lain. Ternyata yang menemukan teori pembelajaran bermakna atau meaningful learning adalah David Ausubel. Nah, berarti Bapak Ibu akan cari tuh bukunya David Ausubel seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita berteori sendiri ya. Nah, kemudian ada dua fungsi. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari referensi atau tinjauan pustaka atau kajian pustaka ini? Fungsinya apa? Ya, yang pertama itu memperkuat dan membangun. Seperti apa maksudnya? Jadi, kajian pustaka atau teori pustaka itu ada dua ya di dalam hal ini ya. Yang pertama itu membangun pondasi argumen yang kokoh, yang kedua adalah membuat argumen Anda menjadi lebih optimal, bukan sekadar opini ya atau pendapat. Bahasa mudahnya adalah tinjauan pustaka itu Bapak Ibu sebagai dasar dalam kita untuk berpendapat ya, sebagai dasar kita untuk berpendapat. Jadi kita ini nggak boleh berpendapat Ya, selamat Bapak Ibu. siang. Kita Pak, tidak ini boleh mau tanya, berpendapat. ini yang kemarin malam saya tanya itu sudah keluar, Pak? Ah, Jadi kita ini tidak tidak bisa berpendapat ya Bapak Ibu ya karena kita seorang peneliti, seorang yang akan meneliti begitu. Jadi kita tidak valid kalau kita berpendapat ya. Sehingga pendapat kita itu perlu didukung oleh teori ya. Nah, ini maksudnya dasar teori. Jadi sebagai dasar teori dalam kita berpendapat. Ada teori tentang pembelajaran bermakna. Nah, setelah itu baru kita berpendapat begitu ya. Dan kemudian memperkuat penelitian. Nah, jadi fungsi yang kedua ya di dalam memperkuat dan membangun ini adalah mendukung pendapat kita. Kita punya pendapat nih. Kita punya pendapat bahwa pembelajaran mendalam itu sangat diperlukan di dalam kurikulum Merdeka. Nah, lalu kita cari tuh, ada nggak yang mendukung pendapat ini? Nah, itu fungsi dari kajian pustaka atau referensi. Jadi ada dua hal. Yang pertama dasar kita dalam berpendapat. Yang kedua adalah mendukung pendapat kita. Ya, itu dari sisi memperkuat dan membangun. Nah, dari sisi melindungi dan menghindari gimana? Kalau kita melihat pada referensi itu, maka kita akan melihat jelas ya apa yang sudah dan belum diteliti oleh orang lain. Karena kita itu akan mengumpulkan, ya, akan mengklasifikasikan artikel-artikel punya orang yang sudah diteliti gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nih, oh ternyata yang sudah diteliti bagian ini, yang belumnya bagian ini. Nah, yang belumnya kita aja deh yang meneliti. Nah, itu maksudnya. Nah, kita aja yang meneliti, itulah yang dimaksud dengan celah meneliti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa meneliti di bagian sana, misalkan ya seperti itu. Nah, kemudian menghindari duplikasi, ya, menghindari duplikat. Jadi ketika eh, Bapak Ibu ya mencari referensi terlebih dahulu, Bapak Ibu nanti melihat tuh ketika ingin berpendapat misalkan kayaknya nih masalah di lapangan ini adalah saya akan menggunakan strategi pembelajaran misalkan gamifikasi ya, menggunakan aplikasi assembler.edu misalkan untuk SMP kelas 8 misalkan. Bapak Ibu lihat tuh di internet ya. Ada nggak ada nggak yang menyamai penelitian ini? Oh ternyata ada, ternyata sudah pernah dilakukan. Berarti Bapak Ibu tidak perlu tuh melakukan penelitian ini lagi karena sudah ada duplikasinya. Nah ini maksudnya ya, sudah ada duplikasinya seperti itu. Nah ini kalau kita jadikan bentuknya seperti matriks ya, jadi jenis sumber dan lain-lain, itu kita lihat di sini. Kalau di jurnal ilmiah itu nilainya tinggi Bapak Ibu ya, sangat direkomendasikan ya. Kalau buku metodologi dan teori juga tinggi nih, sangat direkomendasikan juga. Proceeding gimana? Tinggi juga nih, sedang ya, bisa digunakan. Kalau
skripsi atau tesis terdahulu juga sedang bisa digunakan ya. Website, nah websitenya yang penting adalah website resmi Bapak Ibu ya, Pak Abdi ya, website resmi ini bisa digunakan nih, tapi dengan data yang resmi. Nah yang tidak bisa digunakan apa Bapak Ibu? Nah ini yang tidak bisa digunakan itu dalam artian adalah memiliki nilai ilmiah sangat rendah. Blog pribadi Bapak Ibu, blog pribadi ya sangat rendah tuh. Orang kan bisa aja menulis blog ya macam-macam, tapi nggak bisa dipertanggungjawabkan ya, seperti itu. Apalagi yang tidak punya referensi jelas. Nah ini tidak valid ya. Kemudian adalah Wikipedia. Wikipedia sama Bapak Ibu. Wikipedia ini orang bisa menulis apa aja di sana ya, tapi tidak sembarangan kita bisa mengutip. Karena apa? Belum tentu kebenarannya itu adalah bisa dipertanggungjawabkan gitu. Sama juga apalagi dengan website yang copy paste nih. Ini nilai ilmiahnya nol sekali nih ya, jebakan fatal nih. Ini bisa jadi palsu. Nah, jadi saya menyarankan yang pertama adalah jurnal ilmiah atau artikel penelitian, buku metodologi, proceeding ya, skripsi atau tesis. Kemudian boleh jadi website akademik yang resmi gitu ya. Dari 5 hal ini yang bisa Bapak Ibu ambil ketika nanti Bapak Ibu menyusun di bab 2 yaitu tentang kajian pustaka ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi bagaimana tuh eh, salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk apa namanya Halo. menyaring Kemana referensi ya? tadi ya. Nah, ini salah satu caranya adalah menggunakan Google Scholar Bapak Ibu. Google Cendikia ya, Google Cendikia atau Google Scholar. Nah, Google Scholar ini sudah sangat lengkap Bapak Ibu ya. Kita alhamdulillah dimudahkan ya dengan adanya aplikasi ini Google Scholar ya. Nanti Bapak Ibu cek aja tuh, misalkan menggunakan Google Chrome misalkan browsernya, cari Google Scholar. Filter yang pertama adalah kata kunci spesifik. Kata kunci spesifik ini dari judul yang Bapak Ibu telah telah dapatkan, telah susun ya. Bapak Ibu kan dari bab 1 kan udah nyusun tuh. Oh ternyata masalahnya ini, tujuan penelitian ini, judulnya ini. Nah dapat tuh judulnya. Di dalam judulnya ada kata kunci kan Bapak Ibu ya. Misalkan saja kata kuncinya adalah prestasi, misalkan problem based learning, apalagi. Nah itu masukkan di dalam ini. Satu-satu saja dimasukkan tidak masalah. Misalkan maunya adalah prestasi belajar. Nah, kemudian tahun publikasinya difilter lagi nih ya, difilter lagi tahun publikasinya atau reputasinya misalkan Google, jurnal reputasinya ya berapa, apakah Scopus atau Sinta misalkan ya, ini bisa diatur Bapak Ibu di Google Scholar. Nah difilter setelah itu nanti akan muncul tuh ya, misalkan saja media pembelajaran interaktif, motivasi belajar siswa. Kemudian bisa disetting juga nih 5 sampai 10 tahun terakhir ya, karena yang kita sarankan seperti ini ya, 5 tahun terakhir malah ya untuk jurnal atau artikel, kemudian 10 tahun terakhir adalah untuk buku dan jelas sumbernya terpercaya. Maka setelah diklik maka akan muncul tuh zzz, muncul semua artikel yang berhubungan dengan itu. Nah, selanjutnya tugas Bapak Ibu untuk bisa menyaring ya, menyaring jurnal tersebut kira-kira mendukung pendapat kita di dalam penelitian kah ataukah sebagai dasar dalam kita untuk berpendapat misalkan ya. Nah, dua hal itu harus dilihat di sana. Nah, kemudian Bapak Ibu ya. Nah, ini eh kriteria bukti yang kuat ya. Itu yang pertama adalah relevan, yang kedua kekinian atau terkini ya. Yang ketiga terpercaya, yang keempat adalah mudah dipahami ya. Jadi yang selain ini nampaknya tidak layak nih masuk ya, Pak Alfon ya, tidak layak nih masuk ya. Sehingga harus dicari dari sisi keempat ini kira-kira referensi yang layak seperti apa ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada tips juga untuk membaca jurnal Bapak Ibu ya. Tadi kan jurnal-jurnal sudah dikumpulkan nih ya, jurnal dari Google Scholar, Scopus 1, Scopus 2, Scopus 1, Scopus Q1, Q2, Q3, Q4 misalnya atau Sinta, Sinta 1, Sinta 2 sampai Sinta 6 misalkan ya udah dikumpulin nih. Terus selanjutnya gimana Pak? Selanjutnya kita baca tuh jurnal ya. Nah, kalau cara lama ini kita akan membaca nih ya mulai dari A sampai Z nih satu halaman, tersesat dalam jargon teknis, kehabisan waktu kita sebelum menemukan inti penulisan ya. Nah, jadi gunakan pendekatan taktis nih ya. Fokus utamanya pada judul ya, kita lihat tuh langsung judul. Cep, cocok nggak nih dengan apa? Dengan judul yang kita punyai ya. Kemudian langsung loncat ke bagian abstrak kalau ini udah cocok. Kalau udah lihat di abstrak, baca kesimpulan di akhir ya, di halaman akhir biasanya ya. Lalu jika ketiganya cocok, barulah kita akan membaca penuh jurnal tersebut ya. Nah, seperti itu. Misalkan seperti ini ya.
Kita akan mengekstrak informasi dari satu paragraf abstrak misalkan. Kita temukan masalahnya nih, masalahnya kita stabilo misalkan ya, masalah seperti ini. Kemudian eh, metodenya adalah eksperimen kuantitatif ya. Kemudian cara menelitinya, cara mengambil datanya adalah menggunakan angket ya. Kemudian hasilnya seperti apa? Nah, ini berhasil meningkatkan motivasi belajar dan seterusnya ya. Nah, ini kita temukan langsung bisa diabstrak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebetulnya cukup membaca abstraknya saja. Jika benar artikel itu bagus, maka abstraknya pun juga bagus Bapak Ibu. Jadi kita cukup membaca abstraknya saja. Abstrak atau ringkasannya Bapak Ibu ya. Nah ini. Nah kemudian selanjutnya ya. Selanjutnya, kalau kita ingin merangkai kajian pustaka, itu ada 3 langkah sistematis. Yang pertama adalah jelaskan dulu teorinya seperti apa, kemudian pendapat ahli seperti apa, lalu konteks penelitiannya seperti apa. Jadi misalkan saja kita pengen mencari pembelajaran bermakna tadi ya. Nah, itu teorinya seperti apa yang dikatakan oleh David Ausubel, ya. Eh, maaf, maksud saya eh, teori teori atau tulisan ya, yang narasi yang Bapak Ibu kutip di dalam di dalam tulisan itu seperti apa. Nah, jelaskan teorinya di situ. Kemudian langsung lanjut ke pendapat ahli. Nah, senada dengan misalkan gitu ya, senada dengan pendapat dari David Ausubel bahwa bla 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 bla. Nah, ini kan mendukung berarti mendukung teori ini. Nah, lalu di konteks penelitian sehingga dalam penelitian ini menerapkan teori pembelajaran bermakna sebagai berikut misalkan. Nah, itu konteksnya adalah di penelitian. Jadi ada 3 langkah sistematis ini Bapak Ibu ya. Nah, lalu ini ya selanjutnya ya. Nah, ini teori, ini media pembelajaran misalkan. Ini misalkan ya. Misalkan kita mau mencari media pembelajaran tuh ya. Teorinya apa? Teorinya adalah media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk membantu guru dan seterusnya nih. Sampai dengan motivasi belajar. Ini teorinya Bapak Ibu. Lalu didukung oleh pendapat ahli. Nah, menurut Arsyad, media pembelajaran membantu menciptakan proses belajar yang lebih efektif dan menarik. Nah, ini dibantu nih, didukung oleh pendapat ahli. Sehingga konteks dalam penelitian, oleh karena itu, penggunaan media interaktif dianggap penting dalam mendukung penelitian pembelajaran berbasis TI ini. Nah, jadi lengkap nih, ada 3 langkah ya. Dari teorinya, kemudian dari pendapat ahli, lalu yang terakhir adalah dari konteks penelitian, seperti itu ya. Nah, namun ada beberapa kesalahan fatal nih ya ketika Bapak Ibu itu menyusun kajian pustaka. Yang pertama nih, copy paste buta ya. Kopas aja udah pendapat dari yang lain, kopas aja. Terus ya kopas seperti saya bilang tadi ya. Jadi semacam clipping ya Pak Ricardos ya. Jadi clipping kayak gitu. Copy paste aja kan. Oh ada hubungannya dengan prestasi, copy paste. Nah, itu ya. Yang kedua adalah bukti tanpa nama. Nggak ada sumbernya, Bapak Ibu. Ini bahaya nih. Nggak ada sumbernya. Ini bisa diperkarakan ya. Kita bisa mengambil pendapat orang lain tanpa menyertakan bukti berupa nama tadi ya. Nah, ketiga adalah bukti yang tidak relevan. Kita pengen bagus nih ya. Nih sering nih. Kalau mahasiswa sering nih. Mahasiswa reguler ya sering sekali nih. Banyak sekali Bapak Ibu. Daftar pustakanya tuh banyak ya. Ternyata nggak kepake semua. Nggak relevan. Nggak ada yang dikutip. Jadi jangan seperti itu. Jadi yang dikutip saja yang ditaruh di dalam daftar pustaka. Ya, seperti itu. Nah, kemudian sumbernya bodong. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, blog pribadi ya, atau Wikipedia ya. Karena semua orang bisa menulis kok di sana ya. Jadi lebih kebanyakan adalah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena berupa pendapat atau opini kan. Nah, kita menghindari hal itu karena skripsi ini adalah tulisan ilmiah. Ya, ilmiah berarti bisa dibuktikan kebenarannya. Begitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi taktik praktisnya ya. Karena mungkin Bapak Ibu kan sambil nanti bekerja, sambil juga kuliah, sambil Bapak Ibu mulai dari sekarang dicicil nih untuk tugas akhirnya atau skripsinya mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 ya, sampai bab 3 saja nanti. Nah, di sini adalah bab 2 nih. Bab 2 ini Bapak Ibu silahkan aja mulai dari permukaan ya. Mulai dari permukaan, nggak usah deh membaca yang jurnal internasional kalau misalkan agak puyeng ya. Mulai aja dari artikel lokal aja ya, yang bahasanya mudah dicerna gitu kan. Kemudian nggak ambillah kata kunci sederhana, misalkan MBG gitu ya, misalkan ya, atau apa tuh TI ya tentang apa, tentang Powtoon misalkan, atau
aplikasi lain assembler.edu misalkan atau Scratch misalkan ya atau coding begitu, cari aja tuh di Google Scholar ya. Nah, kemudian eh buat folder khusus di laptop Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti sudah ada judul ya, judulnya sudah ada nih, kemudian akan mencatat tiga hal ini ya. Yang pertama judul, kemudian masalah dan hasil utama dari artikel yang Bapak Ibu baca. Nah, itu nanti dicocokkan. Ya, dicocokkan dengan yang punya Bapak Ibu tuh. Kira-kira relevan atau tidak. Yang relevan silahkan diambil. Yang tidak relevan silahkan dibuang. Seperti itu ya. Nah, jadi ini ya, siklusnya seperti ini. Bapak Ibu merangkai ya, merangkai kepingan teori, ahli, dan konteks menjadi paragraf, kemudian mencari ya, menggunakan kata kunci spesifik di Google Scholar. Ini enak banget Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu kemana-mana nih. Zaman kita dulu mungkin ya, itu perlu ke perpustakaan, Bapak Ibu. Atau minimal minjam punya temen, minjam punya kakak tingkat tuh bukunya, buku fisik. Di perpustakaan katanya tidak boleh dipinjam, bolehnya dibaca di sana saja. Susahnya bukan main tuh ya. Jadi kita seharian tuh di perpustakaan. Kalau sekarang mudah sekali Bapak Ibu gunakan Google Scholar ya. Enak banget nih. Tuliskan kata kunci spesifik, udah selesai dapat semua tuh. Diatur saja tuh ya untuk jurnalnya Q1, Q2 atau Sinta gitu ya. Silakan. Nah, lalu dibaca nih, dibacanya pada abstrak dan kesimpulan. Ini salah satu trik ya Bapak Ibu ya, biar bisa membaca cepat ya. Kemudian lalu disaring atau difilter. Nah, ini kalau di penelitian ilmiah ini eh, apa memang harus seperti ini, harus disaring karena begitu banyak penelitian atau artikel yang bisa jadi tidak relevan sehingga kita bisa menyaring berdasarkan usia artikel. Misalnya terlalu lama nggak usah deh ya, kan 5 sampai 10 tahun misalkan, yang 15 tahun udah tinggal dulu ya. Kemudian yang tidak relevan ya, kita bicara tentang TI ya, IT gitu kan. Nah, sedangkan referensinya itu bicara tentang bulan misalkan ya, atau kita mau cari tentang bumi, referensinya bicara tentang Venus misalkan ya, itu beda sama sekali, tidak relevan. Ya, silakan itu dibuang saja ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sampai pada misi yang pertama lagi ya, misi pertama Bapak Ibu ya. Misi untuk hari ini ya, yaitu Bapak Ibu akan mencoba nih memakai Google Scholar ya, kemudian mencari dua artikel yang paling mendekati judul penelitian Bapak Ibu, kemudian buat ringkasan Bapak Ibu terkait dengan eh, apa nih judul artikel, lalu masalah utama dan hasil penemuan ya. Cukup dua artikel saja ya, yang sesuai dengan apa judul yang Bapak Ibu telah peroleh. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu sudah mendapat judul atau belum nih dari dua mata kuliah yang lain ya, di PTK dan juga di penelitian pengembangan ya, gimana nih, sudah apa belum Pak Ricardo, sudah apa belum Pak Ricardo? Masih sementara lihat situasi yang di sekolah, Pak. Oke, Hmm. masih belum ya, masih belum berarti ya. Situasi masalah yang sering dampak. Oh, masalah yang sering dampak. Oke, oke, baik, berarti masih belum mengarah ke judul ya, masih berfokus pada permasalahan ya. Oke, kalau Pak Ya, Alfon gimana Pak Alfon? Ini eh, mikrofonnya Pak Alfon ya. ya. Sebenarnya ini sedikit sharing juga ya Pak ya. Apa kalau kalau berkenan misalnya Pak. Memang saya ada niat untuk mengangkat masalah apa level-level anak di sekolah itu Pak, di kelas saya khususnya. Ya, ada yang level tangkap materi dari saya itu sedikit cepat, ada yang sedang, ada yang sedikit lambat. Justru masalah itu yang ingin saya angkat nantinya untuk dijadikan skripsi seperti itu. Ini lagi mencari judulnya, Pak. Lagi memang mencari judul yang pas untuk masalah itu. Kira-kira Rekomendasi gitu mohon ya. masukan ya, Pak. Iya, ya, kira-kira gimana nih, Pak? Ya, 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 Oke, ya. terkait dengan gaya belajar ya atau mungkin yang Ya, berbeda-beda. Kenapa tidak mengambil pembelajaran berdiferensiasi saja, Pak? Misalkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi atau meningkatkan prestasi belajar siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi untuk siswa yang memiliki gaya belajar
berbeda gitu lah. Ya gitu. Maksudnya seperti itu. Dirangkai saja seperti itu. Tapi dengan bahasa yang ilmiah. Kalau saya tadi mungkin agak lebih panjang. Nah boleh ke arah sana. Dan itu jatuhnya ke PTK nanti Pak Alphonse ya. Ke PTK jatuh itu. Nah, jadi kan berbeda-beda nih ya. Ada pembelajarannya. Terapkan aja pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu masih berbeda ya. Masih belum banyak. Kenapa belum banyak? Karena yang bikin beda itu adalah kelasnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan kelasnya beda-beda nih antara kelas Pak Alphonse dengan Pak Ricardus dengan Pak Harun, Pak Yulian misalkan beda-beda. Jadi kemungkinan itu apa beda juga kasusnya walaupun mirip-mirip gitu kan, walaupun mirip-mirip. Tapi kalau itu memang yang lain juga memakai ya seperti itu. Itu saran ya. Silakan dipertimbangkan Pak Alphonse ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ya, silakan barangkali ada lagi. Jadi tugas hari ini adalah untuk mencari dua artikel jurnal ya yang berhubungan dengan judul Bapak Ibu ya. Nah, formatnya setelah dicari dua jurnal tadi di Google Scholar, formatnya adalah Bapak Ibu membuat ringkasan ya, ringkasan terkait dengan judulnya, masalahnya, dan hasil penemuannya seperti itu ya. Bisa ya Bapak Ibu ya. Bisa. Ya, Bisa. ya mudah dipahami ya. Gimana Pak Yulian? Aman Pak? Ini Pak, kemarin kami di kuliah PTK itu, kami ada memang diminta untuk membuat proposal Pak. Nah, di situ tapi kami masih kelompok. Hmm. Jadi kami satu kelompok itu 6 orang. Judul yang kami kemarin buat untuk dipresentasikan di proposal Sama-sama itu, gitu ya. iya Pak, penerapan model pembelajaran based learning Pak, Oke. berbasis media interaktif untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar di mata pelajaran informatika, Pak. Oke, baik ya. Jadi kalau satu kelompok berenam nanti rebutan ya ngambil judul itu ya. Itu Berarti kalau Bapak hanya Ibu, iya, hanya beda lokasi bisa, Pak. Lokasi sekolah. lokasi sekolah cari deh yang lebih ini ya. Mungkin kalau kalau perbedaan itu mungkin diizinkan dua atau tiga lah orangnya. Tapi kalau enam ini susah juga ya. Masa enam-enamnya mirip semua kan kayak gitu. Dua atau tiga tuh masih masih diperbolehkan nampaknya untuk itu ya karena hampir mirip. Jadi kalau menurut saya itu dipecah aja ya lebih aman dipecah saja. Barangkali kan Baik. ada permasalahan khusus lagi yang berbeda ya. Nah kalau ingin kalau mendengar dulu apa yang kemarin judulnya Pak Yulian di PTK Pak Yulian ingat nggak? Penerapan based learning itu, Pak ya. Oke penerapan based learning ya penerapan based Iya, learning. Nah, itu PTK berarti ada yang ditingkatkan kan? ada yang ditingkatkan, Nah Pak. Kemarin yang ditingkatkan apa tuh? eh, tentang bagaimana penerapan itu media interaktif itu, Pak. Media interaktif untuk meningkatkan Keaktifan keaktifan dan siswanya hasil berarti belajar. keaktifan atau apa? Hasil belajar, Pak. Hasil belajar. Nah, tadi ada perbedaan tadi. Ada yang keaktifan, ada hasil belajar. Bisa dipecah udah. Nggak apa-apa. Satu keaktifan sendiri, satu hasil belajar, atau tambah lagi misalkan mau mau ditingkatkan itu adalah minatnya, ya, Hmm, ataukah mungkin dari sisi motivasinya. Kan kita bisa mengukur eh, mengukur kemampuan siswa itu dari tiga tiga level kan. Yang pertama tiga apa tiga jenis. Yang pertama dari sisi kognitifnya, pengetahuannya kan. Ya hmm, hasil belajar tadi mungkin pengetahuannya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi apa namanya afektif sikapnya. Ya, yang ketiga adalah dari sisi psikomotorik keterampilannya. Silakan Bapak Ibu padukan. Ada banyak tuh. Kalau afektif tuh banyak sikap ya. Dari sisi sikap itu banyak ada motivasi, ada minat, ada keaktifan, ada aktivitas dan ada lain-lain macam-macam ya. baik, Pak. Ada karakter. Nah, itu aja dipadukan maksud saya, dipecahnya di situ. Ya, tapi Hmm, tetap disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan tempat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tuh harus melihat tuh, merenung saja ketika mengajar, merenung aja memikirkan lah. Kira-kira siswa saya ini kira-kira kurangnya apa gitu kan. Itu merenung aja. Ya, biar aja siswa tuh bingung, siswanya Pak Alpon tuh bingung tuh. Tumben Pak Alpon ini kan bengong katanya di sekolah, di kelas katanya kan, oh ternyata sedang memikirkan judul ya, memikirkan kira-kira yes. nih kurangnya apa nih ya siswa saya ini. Jangan cuma merenung Pak Alfon, tanya dengan siswanya, tes siswanya gitu kan.
melalui wawancara kah, melalui soal kah ya, untuk mengetahui tadi sebagai bahan kira-kira kurangnya seperti apa. Nah, itu maksud saya. Jadi Hmm. dipecah saja. Basicnya Baik, tetap Pak. problem based learning. Itunya tetap, tapi meningkatkannya itu yang beda-beda. Mau meningkatkan dari unsur apa ya, dari yang mana gitu. Gitu Pak Yulian. Tips Siap, ya, siap. tips and triknya. Kalau ini Pak, kemarin juga di mata kuliah PBO kan kami ada sempat nanti tugas akhir tuh membuat proyek besar Pak. Nah, itu ada pengembangan aplikasi juga Pak di situ. Itu bisa juga Pak ya. Boleh. Penelitian pengembangan ya itu ya. Iya Pak. Nah, Yang berarti ada dua pilihan. Ada dua pilihan nih, hmm, Bapak Ibu nih, mau ke PTK kah? Atau penelitian pengembangan itu bebas, silahkan sesuai dengan passion, ya. Nah, kalau di mata kuliah saya itu mempercantik sebetulnya, mempercantik tampilan itu menjadi sebuah proposal yang bagus. Itu. Jadi judul-judulnya diambil dari mata kuliah PTK atau mata kuliah dari penelitian pengembangan. Gitu. Jadi ya, tiga mata kuliah ini terhubung, Bapak Ibu ya. Nah, baik Pak. oke gitu ya. Izin Pak, Ya, silahkan. mau minta masukan nih Pak. Kalau tentang bully, pembulian dan perundungan itu gimana Pak? Boleh, Iya. boleh. Dari sisi mana Bapak mau ngelihat itu? Apakah Ya, Bapak, ya, dari sisi mana Pak Firman? biar apa Pak? Agak mencegah lah Pak, agar tidak Oh, terjadi lagi mencegah ya. perundungan misalnya. Berarti upaya pencegahan gitu ya, upaya pencegahan bullying kelas ini pencegahan ya, mencegah, mengurangi, meningkatkan gitu ya. Nah, kalau memang PTK ini kan lebih identik dengan meningkatkan ya, meningkatkan gitu kan. Kalau bullying ini adalah semacam perlakuan ya, dan kita akan mencegah itu kan, atau menurunkan Ya. tingkat itu. Nah, dari upaya untuk menurunkan ini apa yang perlu ditingkatkan gitu nah Pak? Kalau untuk mencegah bullying, apa sih yang perlu ditingkatkan untuk mencegah bullying ini? Bisa jadi Kesadaran meningkatkan diri mungkin Pak ya. kesadaran Kesadaran diri. diri. Poinnya dapat berarti yang ditingkatkan adalah kesadaran diri. Berarti judulnya nanti boleh jadi meningkatkan kesadaran diri melalui aktivitas ini untuk mencegah bullying anak di kelas SMP berapa gitu misalkan atau Oh SMA. gitu. Oke, siap. Dapat ya kayak gitu ya kuncinya ya. Dapat Pak, dapat ide ya Iya, Pak. dapat ide ya. Ini lebih sensitif nanti itu ya. Nah, jadi silahkan aja Bapak Ibu cari ini ya untuk misi yang pertama sehubungan dengan ide-ide tadi ya. Ada Pak Yulian ada dua ide tadi ya, Pak Firman bullying, Pak Alphonse tentang diferensiasi. Nah, ini udah beda nih, udah dapat tuh beberapa judul kita ya. Dan itu datanya Bapak Ibu cari sendiri ya di kelas Bapak Ibu, kemudian di Google Scholar paling mudah nih di Google Scholar ya. Seperti itu. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Ada lagi? Izin Pak, Bapak. Pak Ridho ya, silakan Pak Ridho. Oh iya Pak, ini barusan saya buka Google Scholar nih Pak, Betul. mencari eh, jurnal tentang yang mendekati judul saya nih Pak. Saya bolehin nggak Pak, sharing nggak, share screen nggak? Boleh, 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 boleh. Silakan, silakan, silakan. Oke, izin Bapak. Oke, share. Oke, sudah keluar belum Pak? Halo? Oke, diulang lagi Pak, diulang lagi Pak. Oke, diulang lagi ya. Oke, share screen. Mantap, Pak Ridon. Ya, muncul nih, muncul. Tapi Oke, munculnya muncul ya di Pak? muka kita semua munculnya nih ya. Ah, ini dia, Oke, ini jadi baru. Pak. Nah, jadi tadi saya mencari jurnal dengan kata kunci cukup panjang nih Pak. Oke, Pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi. oke. Nah, kayak itu. Tapi yang muncul cuma satu nih, Pak. Kira-kira ada tips nggak kira-kira biar dapat banyak itu jurnalnya, Pak? Biar Oke. bisa dipilih-pilih. Namanya kata kunci itu adalah berupa kata ya. Kalau Bapak ini berupa kalimat nih. Ya, kata kuncinya itu ambil aja satu-satu dulu misalkan media pembelajaran interaktif coba itu dulu. Oke. Nah, Oh iya, banyak nah sih. ya kan, bener kan? Nah, atau satunya adalah gamifikasi misalkan. Coba gamifikasi aja. Oh, Gamifikasi aja, gamifikasi. Pak. Ya.
Nah, banyak kan? Oh, oke Nah, oke oke. kayak gitu caranya. Jadi makanya kata kunci, bukan kalimat kunci. Kata Oh kunci. iya, maaf maaf. Nah, kayak gitu. Oke, gitu ya, Pak ya. Oke. Ah, Baik, Pak. sip, mantap ya. Nah, itu. Oke, silahkan cari dua saja ya. Kita belajar dulu nih Pak. dua saja. Nanti kalau Bapak Ibu di penelitian bebas mau cari berapa ya. Kalau karena kita latihan aja cari dua aja terkait dengan itu. Ya, habis itu lihat tuh judul ya. Kemudian masalahnya apa, sama hasilnya apa kan kayak gitu ya. Sesuai dengan yang saya berikan tadi. Nanti untuk PPT-nya akan saya kirimkan ke grup Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Tidak bakalan tertinggal kok ya. Rekamannya pun juga saya akan berikan. Jadi pas ketika santai-santai ngulang-ngulang lagi, barangkali nanti UTS sama UAS kan bisa tuh ya. Kalau di UAS saya pengen itu di bab 3 sih Bapak Ibu ya. Di bab 3. Di proposal penelitian Bapak Ibu nanti akan membuat proposal penelitian yang lebih bagus gitu kan. Di samping juga dengan yang di PTK sama di mata kuliah lain penelitian pengembangan mungkin proposal juga. Tapi tadi katanya kalau di PTK berkelompok ya. Kalau di penelitian pengembangan berkelompok tidak individu Tidak. ya? Individu. Belum atau belum lagi? Belum ada instruksi ya. Oke, nah jadi kalau di tempat saya itu tetap juga proposal penelitian nanti ya. Tapi nanti bungkusnya itu lebih rapi gitu kan, lebih siap untuk nanti di apa terjun ke lapangan untuk ngambil data gitu di semester depan maksudnya. Oke, begitu Bapak Ibu ya terkait dengan kegiatan kita pada hari ini ya. Dan saya rasa cukup nanti Bapak Ibu tinggal bekerjanya di balik layar seperti biasa ya. Jadi kita tidak perlu lama-lama untuk teoritis ya. Yang penting Bapak Ibu udah ngerti, udah rekamannya udah ada, materinya udah ada, tinggal laksanakan aja ya. Dan insya Allah itu tidak akan memberatkan. Begitu Bapak Ibu ya untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon izin setelah ini nanti ya Bapak Ibu silakan untuk mengumpulkan itu ya, mengerjakan dulu ya, baru dikumpulkan. Seperti biasa, eh, karena biar tidak jadi beban, ini hari Minggu berarti di hari Selasa maksimal ya Bapak Ibu ya, biar bisa dikirimkan. Oh iya, biasa sebelum kita tutup nih Pak Iskar ya, ada arahan dari Pak Iskar nih biasa nih. Iksar ya, Iskar. Izin Pak, Ya, izin Pak, izin Pak, ya, minta maaf. Ini baru saya ada gabung lagi nih, pengaruh dari tadi ada sibuk gangguan ya. sedikit Pak. Oke, oke, ya Ya, siap. udah ada urusan keluarga. Minta maaf Pak ya. Iya, ya. Gimana Pak? Tidak maksudnya berkaitan dengan tugas itu tadi Pak, mungkin bisa di-share di Oke, sebentar atau. gini ya. Oh ya, sorry ya. Ya, Baik, silakan, silakan. saya foto dulu Pak ya. Iya. Screenshot saja Pak Yohanes. Siap, siap. Nanti saya berikan juga kok ini ya di grup ya. Oke, siap, Pak. Heeh. Oke. Makasih Pak. Iya, aman ya. Pak Iksar. Siap. Nah, ada di Pak Iksar nih. Pak Iksar, Pak Siap, Iksar. Pak. Iya. Nampaknya perlu dibuatkan juga ya foldernya ya Pak Iksar ya untuk pertemuan pertama, kedua, ketiga untuk tugas ini ya, tugas-tugasnya ya Pak Iksar ya, biar dikumpulkan jadi satu aja ya, gitu Pak Iksar ya. Ya, bisa diulangi, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, untuk tugas-tugas yang sudah kita kerjakan ini ya, biar dikumpulkan aja di satu folder gitu ya, dan foldernya ini folder pertemuan satu, pertemuan dua, pertemuan tiga gitu untuk setiap mata kuliah. Bisa ya Pak Iksar ya? Tugas dari Oh, Bapak Ibu teman-teman yang lain termasuk, maksudnya. termasuk yang sebelum-sebelumnya, Pak, ya, yang sudah dikirim di grup ya, Pak, ya? Iya, iya betul, betul. Bisa Pak Iksan ya? Siap, Pak. Oke, Nanti kami siap. bikin di Google Drive. Iya, gitu aja ya. Baik, terima kasih Pak Iksan dan kawan-kawan yang lain ya. Kita sambil menunggu mungkin sosialisasi Edlink ya. Mudah-mudahan nanti bisa secepatnya oleh Prodi PTI untuk bisa apa namanya mensosialisasikan Edlink begitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Selamat bekerja ya. Mudah-mudahan lebih santai sambil ngopi Bapak Ibu. Jangan lupa ngopi ya, jangan lupa santai. Ya kalau mau bermain bola sambil sama anak ya silakan. Ya silakan sambil kayak gitu-gitu. Siap, Nah, siap. Pak Yulian itu siap mabar tuh nampaknya tuh. Sambil boleh itu Pak Yulian ya. Kalau mabar Mobile Legend nih bagi bagi ini aja ya, kode aja ya. Bagi
Bagi ID-nya aja Pak. Bagi ID aja ya. Oke, aman tuh. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya. sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore wabarakatuh. Pak. Wah, terima kasih. Pak Ketua,